Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan duduk. Pak. Ya. Terima kasih. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Itu yang selalu kita harapkan ya. Pak Rian. Jadi begini Pak Rian. Ini kan nanti Pak Rian melaksanakan coaching ya. Jadi perlu saya sampaikan beberapa hal. Apa yang menjadi penilaian saya pada saat mengobservasi Pak Rian pada saat coaching ya. Yang pertama itu kompetensi apa yang Pak Rian akan kembangkan pada saat coaching ya. Mungkin Pak Rian bisa sampaikan singkat kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti pada saat coaching. Pak, jadi nantinya ketika melakukan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adalah melakukan kemitraan. Jadi bagaimana saya bisa nanti ketika melakukan coaching sebagai coach bisa menjadi mitra yang baik bagi coaching, sehingga tidak ada ketegangan ketika kita melakukan coaching. Dan kedua, bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif ya, mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tujuan dari apa yang kita bicarakan nantinya itu bisa tercapai. Lalu selanjutnya ini Pak Rian, permasalahan secara spesifik yang ingin bahas pada kegiatan coaching nanti. Oke, jadi sebenarnya ini permasalahan yang ini kami sudah melakukan diskusi sebentar tadi dengan coach bahwa kita akan membahas tentang permasalahan bullying atau anti perundungan. Itu ya Pak Rian ya. Terus harapan Pak Rian selama proses coaching? Harapan saya nantinya Pak ketika melakukan coaching dengan rekan sejawat atau dengan rekan kerja, nanti saya dapat melakukan proses coach dengan baik sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coach dapat menemukan solusi atau langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, bagaimana kabarnya Pak Imran? Alhamdulillah hari ini sangat baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi saya dengar bahwa ada yang ingin disampaikan oleh Pak Imran kepada saya. Jadi kira-kira apa ya Pak Imran yang mau disampaikan? Ya betul sekali, Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak itu tentang masalah perundungan yang terjadi di sekolah saya, Pak. Contoh harus seperti yang terjadi di sekolah saya itu ketika siswa itu melakukan bullying terhadap temannya, itu akan berakibat sangat fatal, khususnya di psikologis siswa yang menjadi korban seperti itu, Pak. Oke, jadi permasalahan yang ada di sekolah Pak Imran ini adalah tentang bullying. Bullying betul sekali. Oke, jadi kira-kira dengan melihat kondisi seperti itu, apa yang Pak Imran harapkan? Jadi yang saya ingin harapkan di sekolah saya itu tingkat praktik bullying itu minimal berkurang, Pak. Atau yang saya idealnya itu tidak adanya lagi terjadi praktik bullying. Kenapa? Karena itu sangat berdampak, salah satunya itu di psikologis siswa. Contohnya ketika terjadi bullying, siswa yang menjadi korban itu dampaknya itu malas ke sekolah, bahkan sampai melampiaskan amarahnya ke orang terdekatnya seperti orang tuanya, kakaknya, karena dia tidak bisa melampiaskan kepada temannya yang memang dia tidak bisa melawan secara fisik, Pak. Seperti itu. Jadi akibatnya itu merasa
mereka benar apabila melampiaskan emosinya kepada orang-orang terdekat. Pak Imran, jadi Pak Imran menginginkan bagaimana bullying ini bisa diminimalisir di sekolah Bapak ya. Ya, betul sekali. Jadi jadi untuk meminimalisir bullying ini, kira-kira apa yang bisa Pak Imran lakukan? Ya, saya ingin melakukan bersama teman-teman guru itu melakukan sosialisasi terhadap orang tua, karena saya berpikir bahwa pendidikan pertama kali itu dilakukan di rumah. Nah, kita bisa bekerja sama dengan orang tua bahwa bullying itu adalah dampaknya sangat besar terhadap teman-temannya, khususnya kepada korban-korban yang memang fisiknya lemah akan berakibat fatal ketika terjadi bullying di sekolah. Kemudian menghadirkan seperti seseorang yang kompeten dalam ahli bullying itu bisa memberikan materi terhadap siswa-siswa, kemudian dipanggil orang tua juga untuk melakukan kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali sebenarnya rencana yang ingin Pak Imran ini lakukan. Jadi kira-kira nantinya ketika Pak Imran sudah melakukan proses yang tadi yang kita sudah rencanakan, kita melihat itu bagaimana melihatnya bahwa apa yang saya lakukan ini sudah berhasil. Jadi salah satu indikator yang saya bisa lihat ketika praktek yang saya lakukan itu, siswa yang tadinya yang saya data yang kurang rajin ke sekolah itu bisa ke sekolah lagi dan ceria kembali mengikuti pelajaran seperti biasanya, karena dia tidak tertekan lagi terhadap teman-teman yang melakukan bullying. Kemudian suasana di kelas itu ceria lagi, tidak ada lagi perundungan seperti itu Pak. Itu biasanya. Oke, bagus sekali sebenarnya ini. Jadi tinggal kita ini bagaimana melaksanakan rencana yang telah kita rencanakan atau langkah-langkah yang telah kita setting tadi atau sampaikan. Jadi kira-kira sebagai tindak lanjut ini kapan Pak Imran akan laksanakan ini? Ya, langkah awal yang saya akan lakukan yaitu melakukan sosialisasi melalui undangan dulu secara tertulis, mengundang orang tua siswa. Itu kemudian setelah diundang itu akan kami lakukan sosialisasi. Nah, setelah melakukan sosialisasi itu kita akan melihat selanjutnya ada komunikasi yang dibangun terhadap pihak sekolah dan orang tua di rumah, dan apa yang dilakukan orang tua dalam pencegahan bullying di sekolah. Dan saya memperkirakan ini akan saya laksanakan 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ya Pak Imran ya. Jadi mungkin kita nantinya akan melihat tindak lanjut atau hasil dari rencana Pak Imran ini ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi setelah merealisasikan kegiatan kita ini atau rencana kita. Jadi sejauh mana perkembangan dari apa yang telah kita lakukan. Jadi mungkin sampai di sini saya Pak Imrannya, saya sangat mendukung Pak Imran melakukan rencana yang telah Bapak tadi sebutkan. Oke, jadi mungkin Pak Imran terima kasih banyak atas kesempatan telah waktunya untuk datang dengan saya. Oke, ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam Pak. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah masih sehat Pak. Ya, jadi prosesnya sangat luar biasa Pak ya. Saya sangat mengapresiasi coaching Pak ya. Tadi Pak ya terakhir ya, yang sudah Bapak lakukan tadi di persat coaching itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya, kira apa saja itu ya.
Oke, jadi tadi ketika saya melakukan coaching dengan Pak Imran tadi, saya sudah berusaha untuk menjalankan alur tirta ya, sesuai dengan prinsip coaching, yaitu bagaimana menanyakan tujuan, identifikasi masalah, eh, bagaimana rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Jadi saya sudah berusaha untuk itu, saya berusaha untuk menyimak apa yang disampaikan oleh coach. Saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tujuan dari apa yang diinginkan oleh coach ini bisa tercapai, coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi wah luar biasa ya. Salut atas apa yang telah dilakukan Pak Rian. Jadi semua ini harus kita dukung ya. Semua pihak saya rasa sudah sangat wajar untuk mendukung. Nah, untuk itu Pak Rian, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching ini? Oke, jadi sebagai manusia biasa yang masih juga dalam proses pengembangan diri, jadi saya sangat sadar bahwa masih banyak hal yang perlu dikembangkan dalam diri saya sebagai coach. Ya, salah satunya adalah bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Walaupun tadi saya sudah berusaha, tetapi kalau saya melihat itu masih kurang-kurang maksimal. Jadi saya harus banyak belajar lagi untuk memaksimalkan potensi saya, membuat pertanyaan yang lebih mengarahkan lagi coach menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Wah, luar biasa, ada semangat terus berubah, ada semangat untuk terus belajar ya. Saya pikir kita sebagai seorang pendidik tidak harus berpuas diri ya dengan apa yang telah kita lihat sekarang. Oke, saya pikir sangat luar biasa. Terima kasih. Semoga semua proses kedepannya dilancarkan. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Rian, dalam kondisi fit, biasanya ini menjelang siang ini kira-kira pesan Pak Rian? Alhamdulillah Pak, masih sangat segar walaupun ini karena ini sudah bilangnya sudah waktu makan siang jadi ya. Jadi ini masih terlihat ada semangat Ya, masih, Pak. dari Pak Rian. Itu yang perlu kita syukuri. Baik Pak Rian, pertemuan kita ini saya pikir ada yang ingin Pak Rian sampaikan. Mungkin bisa diceritakan seperti apa tujuan kita pada percakapan kita siang ini. Begini Pak Samsarif ya, kan di sekolah saya itu banyak anak-anak yang sering membuli temannya, mengejek, sehingga biasanya temannya itu tidak mau bergaul dengan yang lainnya. Jadi kayak mereka terasingkan. Ya seperti misalnya ketika ada temannya yang gemuk, dia bilang, kamu seperti gajah atau apa. Ya, yang itulah yang membuat saya prihatin, sehingga saya ingin mengkomunikasikannya dengan Bapak. Semoga dengan ini nanti saya bisa mendapatkan solusi dari karakter siswa ini yang sering membuli teman-temannya. Iya. Berarti dari penyampaian Pak Rian, kalau seperti itu berarti Pak Rian sudah sering melihat anak-anak kita ini yang mengalami perundungan Pak Rian. Secara otomatis itu bisa menggugah perasaan Pak Rian sebagai seorang guru di sekolah ini. Nah, untuk itu Pak Rian, seperti apa setelah Bapak Rian ini melihat dampaknya kepada anak-anak kita oleh perundungan, dan kemudian imbasnya itu ke pembelajaran, seperti apa yang Pak Rian temukan?
begini Pak ya, ketika itu terjadi kepada anak-anak itu anak-anak tersebut kayaknya mereka itu kayak terasingkan, sehingga ketika mau belajar itu juga kurang bersemangat ya. Di dalam kelas mereka kurang semangat karena mereka sering dibully temannya, walaupun di dalam kelas juga sering dibully, diejek atau bahkan sering dipukul-pukul oleh temannya ya. Saya melihat bahwa perlakuan seperti ini sangat-sangat tidak baik ya. Sering kita melakukan nasihat kepada anak-anak itu, tetapi entahlah jawaban mereka selalu bilang kita hanya bercanda. Mereka tidak tahu bahwa bercanda seperti itu sebenarnya menyakiti hati temannya. Dalam hal ini mereka telah membuli teman mereka. Mereka tidak menghiraukan perasaan temannya. Yang mereka tahu adalah mereka hanya bercanda, itu hanya untuk menyenangkan dirinya. Begitu Pak. Oh iya. Jadi saya yang pertama saya mengapresiasi langkah Pak Rian turut peduli ya tentang akibat perundungan sekolah kita tadi. Pak Rian sudah sampaikan ada kejenuhan, kemudian ada kesedihan sehingga kita ini merasa terkucilkan, terasingkan akibat sering dirundung oleh teman-teman. Nah, untuk itu Pak Rian mungkin bisa menyampaikan dari permasalahan tersebut kira-kira langkah-langkah yang bisa Pak Rian atau bentuk solusi yang Pak Rian bisa berikan untuk menangani persoalan perundungan kita ini, anak-anak kita ini. Jadi kalau di dalam pikiran saya Pak, dan mungkin ini belum saya realisasikan, dalam pikiran saya seharusnya ketika kita mau mengurangi perundungan ini atau menghilangkan perundungan di sekolah kita itu, yang pertama kita lakukan itu adalah menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan seluruh rekan kerja yang ada di dalam sekolah, khususnya kepada kepala sekolah. Jadi yang pertama itu adalah mengkolaborasikannya dengan rekan sejawat dan kepada kepala sekolah, dan kemudian kita membuat tim ya, kita membuat tim anti perundungan di sekolah yang melibatkan guru, kepala sekolah dan orang tua, dan juga termasuk siswa tersebut, siswa dari perwakilan OSIS. Jadi kita bagaimana membicarakan tentang penyelesaian perundungan ini yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua itu sesekalilah kita undang orang-orang dari luar yang aktif dalam organisasi anti perundungan untuk memberikan wejangan atau pelatihan atau edukasi kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka nanti sudah tidak melakukan perundungan. Mereka tahu nanti apa akibat dari perundungan yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, ketika ada siswa yang melakukan perundungan itu, seharusnya itu kita panggil dia, mungkin dibawa ke ruangan kita untuk melakukan pembicaraan secara persuasif. Kita memberikan nasihat secara persuasif, bukan langsung ditegur di sekolah yang mungkin selama ini saya lakukan mungkin seperti itu dan guru lain. Jadi seharusnya itu kita panggil, dinasihati dan hati ke hati, karena biasanya itu siswa itu akan lebih masuk ya ketika kita ambil seperti itu daripada disampaikan langsung di depan kelas bersama dengan teman-temannya. Jadi itu yang akan kita lakukan, bisa kita memberikan gambaran. Jadi bagaimana ketika anak ini nantinya ketika kita bully hanya dengan bercanda, tetapi ketika dia meninggal di luar belum memaafkan kita, ya apa yang akan terjadi? Ataupun nantinya ketika nanti selesai nanti sekolah, nanti mereka menjadi orang sukses, mereka jadi polisi, baru kita jadi petani. Ya, masih kita ingat bagaimana perasaan kita ketika dia, ini anak yang sering saya bully, dia sukses, saya tidak. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak kita harus kita berikan nasihat atau gambaran kepada anak kita supaya mereka menghindari perundungan itu. Gitu. Wah, luar biasa langkah-langkahnya ini Pak ya. Saya sebagai bagian daripada sekolah ini sangat mendukung, sangat mengapresiasi
langkah-langkah pencegahan, begitupun langkah-langkah solutif terkait dengan perundungan di sekolah. Pak Rian sudah sampaikan pembentukan tim, kemudian pelibatan orang tua murid, guru dan murid itu sendiri. Nah, untuk itu kemarin kalau misalnya ini persentase atau skala ya, kira-kira sampai hari ini Pak Rian bisa yang telah dilakukan terkait anti perundungan itu kira-kira sejauh mana Pak Rian? Ya, kalau saya melihat di kondisi sekolah kita sekarang ini Pak, kalau saya memberikan penilaian itu masih ada di angka 60 Pak. Masih ada di angka 60 ketika diberikan skala 1 sampai 10. Jadi ketika saya sangat mengharapkan bagaimana ini mengalami peningkatan menjadi angka bisalah Pak naik ke angka 8. Karena kalau kita langsung ke angka 10 mungkin agak sulit, kita akan berlahan ke angka 8 pada tahun inilah 2024 nantinya. Semua butuh proses ya. Ya, semua butuh proses. Mungkin ketika sudah meningkat itu kita lihat, ya kita bisa targetkan lagi untuk sampai tidak ada lagi perundungan yang ada di sekolah kita. Oke, sangat bagus sekali Pak Rian. Nanti juga kita di sekolah terus mengkomunikasikan dengan teman-teman guru terhadap begitu juga dengan orang tua. Nah, sebagai akselerator atau guru yang menggerakkan anti perundungan, kira-kira bentuk tanggung jawab Pak Rian ini atau ke depan ini seperti apa Pak Rian? Oke, jadi sebagai bentuk tanggung jawab ini Bapak, insya Allah kalau tidak ada halangan nanti mungkin minggu depan ini saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian bagaimana kita rapat dengan semua guru untuk membentuk tim pertama memang, kemudian langkah-langkah apa yang telah saya sampaikan tadi bisa saya sampaikan pada saat itu ya, untuk dikomunikasikan semua. Ketika ada mungkin teman-teman masukan yang lain seperti ini ya kita terima semua, kita berkumpul untuk menyatukan persepsi kita bagaimana permasalahan bullying ini bisa teratasi di sekolah kita. Jadi insya Allah minggu depan saya akan lanjutkan atau tindak lanjuti tentang rencana ini. Baik, luar biasa Pak Rian. Saya kira ini kegiatan ini harus disupport betul. Ya, tiada lagi kata tidak. Ya, kita semua harus bersatu ya, dan sama mendukung program yang Pak Rian jalankan. Oke, terima kasih Pak Rian ya. Sekira demikian untuk hari ini. Oke Pak, terima kasih. Sehat selalu Pak Rian. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Indra. Saya harap juga seperti itu karena saya lihat Pak Ci saat ini saya juga. Jadi Pak Ci, apa yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini Pak? Jadi kita bertemu pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hal-hal yang sering kita alami ya di sekolah, terutama tentang perundungan anak-anak sekolah. Ya, kita pahami bahwa dampak perundungan itu sangat mempengaruhi kondisi mental anak kita. Nah, inilah yang kita akan bicarakan seperti apa langkah yang kita lakukan. Jadi masalah dengan perundungan Pak ya. Jadi saya kira Bapak punya masalah tentang perundungan Pak ya. Itu kira-kira masalah apa yang Bapak dapatkan tentang masalah perundungan Pak? Jadi ini sangat sering kita abaikan. Hal-hal mungkin kita anggap itu hal-hal yang kecil. Ya. Namun dalam pengamatan saya ada hal-hal yang selama ini tidak terekam dari pendidikan kita sebagai seorang guru terkait anak kita yang telah mengalami perundungan.
Terkadang kita tidak mau mengambil pusing. Ada anak-anak kita ini yang sering mengalami perundungan dan kita tidak tahu, dan imbasnya itu, akibatnya itu sangat berdampak kepada pertumbuhan mental anak kita. Saya contoh kecil ini Pak Nurhat, ya. Saya melihat anak yang sering berdiam diri, kemudian melamun. Saya menghampiri apa, kemudian sampaikanlah persoalan itu, sehingga saya berasumsi bahwa ini harus segera diambil tindakan, karena melihat pertumbuhan mental anak kita ini semakin hari semakin menyedihkan seperti itu. Oke, jadi dari percakapan kita kali ini Pak, apa yang Bapak inginkan dari setelah ini? Ya, inilah Pak, saya ingin menyampaikan, saya butuh kerjasama kita semua sebagai guru di sekolah ini. Ya, Yang pertama, saya sangat mengharapkan kebijakan pimpinan bagaimana kita membentuk tim anti perundungan. Yang pertama secara kelembagaan, jadi sekolah bisa melibatkan dengan orang tua, kemudian guru, serta anak dan OSIS. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak edukasi anti perundungan, kemudian menyampaikan atau memperlihatkan video-video anak-anak yang mengalami perundungan, ya, supaya itu untuk menyadarkan, bentuk pembelajaran secara tidak langsung kepada anak-anak kita agar tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan merundung. jadi Bapak ini bilang Ya, saya itu tadi pada butuh dukungan setelah kita bentuk tim anti perundungan, kemudian edukasi. Pihak sekolah juga mampu, kita harapkan mampu fasilitasi terlaksananya seminar tentang perundungan. Jadi itu bisa dilaksanakan dalam setiap semester, mungkin kita laksanakan 2 kali ya per 6 bulan ya, kan bisa lebih, intensitasnya bisa lebih ditingkatkan guna untuk meningkatkan perundungan. oke. Jadi misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira ini Bapak sudah tercapai dari skala berapa Pak? Ini seperti apa? Ya, kalau siang ini saya bisa menggambarkan dan bisa di angka 7 ya, itu untuk pelaksanaan. Kita sudah ada rapat sebelumnya, pembentukan tim, kemudian mulai menyusun program-program yang akan edukasi kepada anak kita. Terus ujiannya mau apa? Skala berapa? Ya, idealnya sih kita kasih 0, kasih 0 angka perundungan. Kita inginkan yaitu di angka 10. Oh, dan ke 10. Kemudian ini strategi apa yang Bapak ingin lakukan sehingga perempuan itu bisa diminimalkan Pak? Ya, sebagai langkah taktis awal, ya kita tidak bosan-bosannya membiasakan anak kita melakukan pembiasaan diri, melakukan tindakan-tindakan positif, ya, terutama misalnya saling menonjolkan persaudaraan, ikatan kekerabatan di antara sesama murid. Begitupun dengan guru. Ya, kita selalu, kalau istilah kita di daerah ini ada istilahnya capak-capak ya, supaya itu bisa mengalir, anak-anak kita ini menganggap bahwa betul-betul ada di dalam hati gurunya. Ya, begitupun dengan teman-teman, itu yang kita biasakan sebagai contoh. Anak kita melihat kita selalu melakukan hubungan-hubungan positif, ya, saling menghargai, sepakat tahu, dan saling. Jadi dari pernyataan Bapak tadi itu langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki hal itu Pak? Seperti itu tadi, yang pertama kita kita berkolaborasi mulai dari pihak sekolah,
terbangun kerjasama mulai dari pihak orang tua, guru, kemudian murid itu sendiri, lingkungan sekolah. Kita bahu membahu, saling mengingatkan, ya, terutama itu tadi edukasi perundungan. Ya, kita menghilangkan betul itu perundungan di sekolah. Jadi kira-kira apa lagi solusi yang lain selain yang Bapak sampaikan tadi? Kira-kira ada nggak solusi lain? Ya, yang sepanjang itu tadi, semua kita harus ada niat yang besar, ya, niat yang jelas, tekad yang besar untuk saling menerima dan saling bekerja sama. Pikir seperti itu, Pak. Oke. Terus apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bapak lakukan nantinya? Ya, ukurannya kan jelas ketika program terlaksana, kita tidak lagi melihat adanya tindakan-tindakan sekolah, anak-anak kita di sekolah itu saling menyapa, mereka yang bekerja sekolah. Oke. Terus kapan bisa Bapak Ini kan kita sudah mulai pada tahap pembentukan tim, kemudian sudah menyusun program pelaksanaan seminar. Saya pikir ya kita akan tuntaskan selama semester berjalan hingga akhir semester. Itu langkah awal. Oke. Terus pertanyaan saya, bagaimana tindak lanjut dari sisi coaching menurut Bapak? Ya, saya akan senantiasa terbuka menerima masukan kepada pimpinan. Kemudian sangat senang saya bisa menyampaikan, ada tempat berbagi bagi saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya selama ini tentang dampak negatif dari perundungan yang terjadi di sekolah. Oke. Terus kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak merealisasikan rencana Bapak ini? Saya pikir semua harus terlibat. Semua. Ya, mulai dari orang tua murid, kemudian pihak sekolah, terutama pimpinan harus jeli membangun komunikasi yang sinergi dengan warga sekolah, ke guru, kemudian ke murid. Ya, semua harus terlibat untuk program seperti ini. Bukan tugas hanya sekolah saja. Ya. Jadi karena waktu sudah cukup Pak ya. Ya. Jadi coaching kita kali ini saya ikut dan saya akan melihat tindak lanjutnya ke depannya seperti apa Pak. Ya. Jadi Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke. Pak.